Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina ulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Awalan wa afdal, hayya bina nashkuru syukran katsiran ila Allah Ta'ala alladzi khalaqas samawati wal ard, alladzi khalaqa kulla syai'in minadz dzarratin lil alamin, alladzi qad a'tana rahmatan wa hidayatan wa ni'matan hatta an nastati'a fi hadzal makan mubarak. Ats-tsani, nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya wa khatamul anbiya huwa rasulul amin ursila ilan nasi ajma'in rahmatan lil alamin. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana ila zulumati ila nur aw ila siratim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, hidayah kepada kita hingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah diberkahi ini. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat beliau dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, izinkan ana menyampaikan kultum singkat yang bertema Syakhsiyah Islamiyah. Apa itu syakhsiyah Islamiyah? Syakhsiyah Islamiyah menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani merujuk pada konsep kepribadian seorang muslim yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam. Pertanyaan mendasarnya, apa itu syakhsiyah? Syakhsiyah bermakna kepribadian, merupakan perwujudan dari pola pikir akliyah dan nafsiyah yang selaras, sejalan dan terus menerus. Pola berpikir atau akliyah mencakup baik buruk, mencakup baik dan buruk, benar dan salah. Adapun pola nafsiyah atau pola sikap perasaan mencakup suka, tidak suka, cinta, benci, berat, ringan. Maka syakhsiyah Islamiyah ialah perwujudan dari akliyah nafsiyah atau pola pikir yang islami dan nafsiyah Islamiyah atau perilaku perasaan yang islami juga, yang selaras, sejalan, tidak berlawanan, tidak bertolak belakang, dan itu terjadi secara terus menerus. Syakhsiyah Islamiyah mencakup dimensi pemikiran dan perasaan yang selaras dan serta menghasilkan tindakan yang sesuai dengan syariat-syariat Islam juga. Karena manusia bertindak sesuai dengan pemahaman terhadap sesuatu. Apabila pemahaman terhadap sesuatu itu benar, maka tindakannya juga benar. Namun apabila pemahaman terhadap sesuatu itu salah, maka salah juga tindakan yang dihasilkan. Pertanyaan sekarang, apakah syakhsiyah kita umat Islam umumnya itu sudah syakhsiyah Islamiyah? Jawabannya belum. Kenapa? Karena sering terjadi di sekitar kita atau bahkan sering kita alami sendiri, di mana kita mendahulukan nafsiyah kita daripada akliyah kita. Akliyah kita berkata ini baik, ini benar, tapi nafsiyah kita merasa berat untuk melakukannya, tidak suka untuk mengamalkannya. Contoh, banyak orang yang tahu pahala qiyamul lail, tapi hanya sedikit yang bisa melawan nafsunya untuk tetap berada di malam hari mengerjakan qiyamul lail. Hanya sedikit yang melawan nafsunya, banyak di antara mereka yang tunduk pada nafsunya untuk tetap tidur, memuaskan diri mereka. Contoh lagi, sering terjadi di kalangan santri.
di mana mereka tahu membaca Al-Quran, menyibukkan diri dengan Al-Quran itu baik. Tapi apabila ada sebuah godaan berupa HP, novel, maka pasti mereka akan tunduk kepada nafsunya untuk mengambil HP dan novel, menyibukkan diri dengan hal tersebut tanpa menyibukkan diri dengan Al-Quran. Kalau ada yang menyibukkan diri dengan Al-Quran, maka Masya Allah, wali, hebat. Maka inilah yang membedakan kita dengan ulama-ulama terdahulu. Ulama terdahulu, meskipun beliau berada di penjara, tempat yang serba terbatas, tapi beliau bisa menghatamkan Al-Quran, bisa mengarang sebuah kitab, bisa memberikan manfaat kepada umat. Sementara kita, meskipun berada di majelis ilmu yang diberkahi, yang dirahmati, belum bisa bahkan sedikit memberikan manfaat kepada umat. Ini juga yang menjadi penyebab kenapa syariat Islam susah ditegakkan di negeri ini. Karena syakhsiah rakyatnya, syakhsiah pemimpinnya bukan syakhsiah Islam. Syakhsiah di negeri ini apa? Pemimpinnya syakhsiah kapitalisme, rakyatnya syakhsiah liberalisme, sekularisme. Maka muncul pertanyaan, gimana cara menumbuhkan syakhsiah Islamiyah tersebut? Ada dua. Yang pertama secara individu. Cara memunculkan syakhsiah Islamiyah secara individu, disinilah munculnya peran istiqomah, yaitu menjadikan sesuatu yang awalnya terpaksa, dipaksa, menjadi biasa, terbiasa, hingga akhirnya menjadi luar biasa. Selain itu, fungsi istiqomah selain memunculkan syakhsiah, juga mendapat jaminan dari Allah akan masuk ke dalam surganya, sebagaimana Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 dan 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian beristiqomah, maka tiada takut bagi mereka dan mereka tidak akan ditimpa kesedihan. Mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Dari redaksi lain, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa Abu Amr, kalau tidak salah, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, nasihatilah aku, di mana dengan nasihat itu aku tidak akan meminta nasihat lagi selain dengan nasihat ini." Rasulullah pun bersabda, "Qul, katakanlah, amantu billah summastaqim." Amantu billah summastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Adapun memunculkan syakhsiah Islamiyah untuk masyarakat, maka dilakukan tahap dakwah seperti yang Rasulullah lakukan di Mekah, yaitu marhalah at-tasqif wa at-tanwir atau tawqir, yaitu pembinaan untuk memunculkan syakhsiah Islamiyah. Karena dengan syakhsiah Islamiyah itulah yang muncul dari individu per individu akan memunculkan Jamaatul Al-Islamiyah, dan dengan Jamaah Islamiyah itulah akan memunculkan Daulah Khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Maka pesan saya kepada antum semua, semoga kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam hal kebaikan. Semoga dengan syakhsiah itu memunculkan atau membentuk sebuah jamaah atau masyarakat Islam, dan dengan masyarakat Islam itulah kita bisa kembali menegakkan syariat Islam, menjadikan syariat Islam sebagai negara kita, menjadikan negara kita sebagai daulah khilafah ala minhajin nubuwah. Iktafaitu kalami fi hadzal lail wa najitu minni ini khata'an fahuwa minni lianna annal insana maka al khata' wan nisyan wa an wajadtu minna shawaban fahuwa minallahi ta'ala. Hadallahu lakum ajma'in wallahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.